Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Ihsan dan di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian saya tentang evaluasi usability pada bagian floating UI di Shopee Live. Jadi intinya pada penelitian ini itu untuk bertujuan mengevaluasi tingkat keparahan masalah kegunaan fitur pop-up live Shopee yang menindih antara galeri produk dengan floating UI-nya yaitu fitur live streaming-nya. Metode yang digunakan adalah heuristic evaluation dengan menggunakan interaksi satu tangan aja dan hasil yang ditemukan ternyata Shopee fitur live ini melakukan pelanggaran kritis sehingga dapat menghambat tugas utama pengguna dan sarannya adalah mengintegrasikan indikator live ke dalam baris informasi produk aja. Di sini saya nggak akan menjelaskan semuanya, jadi kalau misalnya kalian ingin baca detail bisa di stop perlahan-perlahan. Saya akan menjelaskan bagian-bagian yang pentingnya aja. Di bagian kajian teoritis ini saya akan menjelaskan terkait usability dan dark pattern, di mana usability ini merupakan kira-kira sebuah produk itu dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau tidak gitu. Dan dark pattern ini kira-kira desain yang diciptakan oleh desain yang diciptakan produk tersebut itu manipulatif atau tidak. Dan di sini ada 10 heuristik Jacob Nielsen. Kita nggak menggunakan semuanya, kita fokus pada beberapa hal yang akan kita gunakan untuk evaluasi nanti. Yang pertama ada user control and freedom, ada konsistensi and standar, error prevention, dan yang terakhir ada static dan minimalist design. Selanjutnya ada fit low, intinya di sini adalah target sentuhan atau tombol close-nya itu harus besar sehingga mudah dijangkau, dan yang terakhir ada teori gaslight, intinya di sini itu antara satu elemen dengan elemen yang lain itu harus menjadi satu kesatuan. Seperti latar depan latar belakang jadi yang mana tampilan produknya tuh lebih jelas gitu dan yang mana latar belakangnya. Jadi produknya itu terlihat dengan jelas. Selanjutnya ada metodologi yang digunakan. Metodologinya ini menggunakan heuristic evaluation, objek penelitiannya halaman detail produk di aplikasi Shopee. Prosedurnya pertama peneliti mengakses menu utama Shopee, memilih barang yang mana aja masuk ke dalam halaman detail produk dan ternyata dilihat ternyata default posisi awal pop-up itu muncul secara otomatis di bagian kanan produk. Terus melakukan simulasi gestur swipe atau geser dari kanan ke kiri untuk bagian galeri produknya, dan simulasi ini menggunakan satu tangan aja. Lalu menguji dengan melakukan eksperimen pertama memindahkan fitur pop-up ke sisi layar yang berbeda, jadi ke kiri nggak ke di kanan, keluar dari halaman produk terus masuk kembali, dan yang eksperimen kedua itu di close pop-upnya keluar dari halaman dan masuk lagi ke dalam halaman detail produk, di mana hasil dan pembahasan yang didapatkan adalah yang pertama, user control and freedom. Di sini ternyata ukuran fisiknya tombol close itu sangat kecil. Jadinya pengguna bisa seringkali mengalami salah tekan. Jadi dia nggak berniat untuk masuk ke dalam fitur live, ternyata tiba-tiba masuk padahal niat dia hanya untuk melihat-lihat barang. Terus sistem juga nggak mampu mengingat preferensi pengguna, walaupun udah dipindahkan atau udah di close, tapi nyatanya fitur itu tetap balik lagi muncul lagi secara otomatis ketika pengguna masuk ke dalam halaman produk tersebut. Selanjutnya error prevention, di mana jelas kalau misalkan meletakkan elemen interaktif di jalur utama galeri foto itu merupakan kesalahan utama. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah ini tuh ketidaksengajaan desainnya atau memang strategi bisnisnya. Kalau misalkan ketidaksengajaan desain berarti kan harus diperbaiki, tapi kalau memang kesengajaan untuk strategi bisnis itu berarti udah menerapkan show drag pattern yang bersifat manipulatif. Praktik ini juga mengarahkan ke pengguna untuk secara maksa masuk ke dalam fitur live tersebut, baik itu yang relevan maupun yang nggak relevan terkait produknya. Selanjutnya konsistensi dan standar, dibutuhkan sebuah galeri galeri yang bersih gitu. Kalau misalnya umumnya galeri foto itu kan bersih ya, nggak ada elemen mana-mana aja. Tapi nyatanya ada elemen pop-up yang tumpang tindih. Dan yang terakhir, estetik dan minimalis. Banyaknya fitur yang ditampilkan secara bersamaan membuat antar mukanya terasa padat sehingga bisa disebut noise visual. Jadi harusnya to the point aja yang ingin disampaikan. Kesimpulannya, ternyata fitur live Shopee ini tuh terbukti memang agak mengalami kekurangan, dan ya hasilnya ini bisa menghambat efisiensi navigasi. Saran yang diberikan secara teoritisnya dipindahin aja dari yang tadinya pop-up menjadi satu baris khusus yang sejajar, ataupun ada visualisasi seperti tombol merah berkedip halus yang menandakan toko tersebut lagi live streaming. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.